kalian mengantri terlalu lama, entah itu mengantri makanan, mengantri di supermarket, mengantri di toko pakaian. Ternyata hal ini berkaitan dengan strategi proses dalam manajemen operasi loh. Nah, apa sih strategi proses itu? Strategi proses adalah cara organisasi mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Strategi ini berpengaruh terhadap efisiensi kerja, kualitas produk, fleksibilitas produksi, dan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah 4 jenis utama dalam strategi proses. Strategi pertama adalah fokus pada proses. Setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pelayanan yang diberikan juga harus berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya ada restoran, bengkel, supermarket, dan salon. Fokus repetitif menggunakan komponen standar yang dirakit secara berulang untuk menghasilkan produk yang sama. Contohnya pabrik mobil, pabrik motor, dan pabrik elektronik. Fokus produk digunakan untuk menghasilkan produk standar dalam jumlah yang besar. Contohnya pabrik air mineral dan makanan fast food. Fokus kustomisasi massal merupakan strategi yang menggabungkan produksi massal dengan penyesuaian sesuai kebutuhan pelanggan. Artinya, perusahaan tetap memproduksi barang dalam jumlah besar agar lebih efisien, tetapi pelanggan masih memiliki kesempatan untuk memilih desain, warna, ukuran, atau fitur tertentu sesuai keinginannya. Contohnya, custom sepatu, custom pakaian, dan custom peralatan rumah tangga. Selain memilih strategi proses yang tepat, perusahaan juga perlu melakukan analisis proses kerja agar kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Contohnya menggunakan alat diagram Auer untuk menggambarkan tahapan pekerjaan. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu untuk mengetahui proses yang memakan waktu terlalu lama. Yang ketiga, pemetaan arus nilai untuk mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan analisis proses yang baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan. Kesimpulannya, dari fokus pada proses, fokus repetitif, fokus produk, hingga kustomisasi massal, setiap strategi memiliki keunggulan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Selamat datang dalam dunia manajemen operasional. Salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis adalah memahami dan mengelola kapasitas. Tapi apa sebenarnya kapasitas itu? Sederhananya, kapasitas adalah jumlah unit maksimal yang dapat ditampung, diterima, atau diproduksi oleh suatu fasilitas dalam periode waktu tertentu. Tanpa manajemen kapasitas yang tepat, perusahaan bisa mengalami hambatan serius dalam memenuhi permintaan pasar. Dalam merencanakan kapasitas, kita tidak bisa hanya fokus pada hari ini. Ada 3 horizon perencanaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu jangka panjang. Fokus pada penambahan fasilitas dan peralatan, mengingat lead time atau waktu tunggu yang lama. Perencanaan ini sangat strategis. Yang kedua, jangka menengah. Kita berfokus pada manajemen kapasitas yang lebih fleksibel, seperti menambah personel, mengatur shift kerja, atau melakukan subkontrak melalui perencanaan agregat. Yang ketiga, jangka pendek. Ini tentang eksekusi harian, yaitu penjadwalan tugas dan alokasi mesin agar berjalan optimal. Bagaimana kita tahu fasilitas kita sudah bekerja maksimal? Ada 3 ukuran kunci. Yang pertama,
pertama, kapasitas desain, yaitu output teoretis maksimum dalam kondisi ideal. Yang kedua, kapasitas efektif, kapasitas yang realistis diharapkan dengan batas operasional yang ada. Yang ketiga, efisiensi, dihitung dari output aktual dibagi kapasitas efektif dikali 100%. Dengan memahami angka-angka ini, kita bisa mengetahui apakah sistem kita sudah efisien atau masih banyak terbuang. Seringkali kapasitas kita ditentukan oleh titik terlemah, inilah yang disebut bottleneck atau kemacetan. Bottleneck adalah operasi dengan kapasitas paling terbatas dan paling lambat yang akhirnya menghambat total output. Untuk mengatasi ini, kita mengenal teori kendala atau teori of constant. Ada 5 langkah TOC. Yang pertama, identifikasi kendala. Kedua, eksploitasi kendala. Ketiga, subordinasi segala sesuatu pada kendala. 4, tingkatkan kapasitas kendala. Dan yang kelima, ulangi proses 3 kendala berimbang. Terakhir, yaitu keputusan kapasitas harus masuk akal secara ekonomi. Kita punya 3 alat bantu. Yang pertama, analisis titik impas atau break even, mencari titik di mana biaya sama dengan pendapatan. Lalu yang kedua yaitu expected monetary value atau EMV, mempertimbangkan probabilitas berbagai skenario permintaan masa depan. Yang terakhir, net present value, menghitung nilai investasi saat ini dari arus kas masa depan untuk memastikan penambahan kapasitas menguntungkan secara finansial dalam jangka panjang. Jadi manajemen kapasitas bukan sekedar memproduksi lebih banyak, tapi memproduksi dengan cerdas, efisien, dan menguntungkan. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku akan melanjutkan ke bab 8 tentang strategi lokasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nadia Maharani Permadi dengan NIM 2430811082. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Strategi lokasi merupakan keputusan perusahaan dalam memilih lokasi yang paling tepat untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Keputusan ini sangat penting karena lokasi akan mempengaruhi berbagai aspek operasional seperti biaya, distribusi produk, akses kepada konsumen, hingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, pemilihan lokasi harus dilakukan secara matang agar dapat mendukung keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Dalam menentukan lokasi usaha, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode penilaian faktor, yaitu membandingkan kriteria seperti biaya, akses, dan potensi pasar. Lalu yang kedua, analisis biaya, yaitu membandingkan total biaya pada setiap alternatif lokasi. Lalu yang ketiga, metode titik impas lokasi, yang digunakan untuk mengetahui lokasi mana yang lebih cepat memberikan keuntungan. Lokasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Yang pertama, lokasi menentukan kemudahan akses pasar. Semakin strategis lokasi usaha, maka semakin mudah konsumen menjangkau produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, lokasi berpengaruh terhadap biaya operasional, seperti biaya transportasi, distribusi, maupun biaya sewa tempat. Dan yang terakhir, lokasi yang tepat dapat memperlancar proses distribusi barang sehingga pengiriman menjadi lebih cepat dan juga efisien. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh penerapan dari strategi lokasi yang dapat kita lihat pada berbagai jenis usaha. Yang pertama, toko sembako. Umumnya berada dekat dengan permukiman warga karena menjual kebutuhan sehari-hari yang harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian kafe. Kafe biasanya memilih lokasi di dekat kampus atau pusat keramaian. Sebagai contoh, Cafe Branch yang berada di sekitar kampus UMI. Lokasi tersebut cukup strategis karena dekat dengan mahasiswa yang menjadi target konsumennya. Sementara itu, pabrik umumnya dibangun dekat sumber bahan baku atau jalur distribusi. Tujuannya agar proses produksi lebih efisien dan biaya pengiriman dapat ditekan.